Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalna jenengku Sri Nurrohmah. Aku sekang kelas P2B. Aku nengkene arep dongeng tentang asal usul Baturaden. Seurunge pada nonton video kie, aja kelalen videone di like, komen, share, karo di subscribe. Selamat nonton. Asal-usul Baturaden, kisah dari Provinsi Jawa Tengah. Pada suatu waktu, ada seorang pemuda berkelahi dengan seekor ular besar. Di kemudian hari, cerita pemuda yang berkelahi dengan seekor ular menjadi kisah awal sebuah tempat yang bernama Baturaden. Baturaden masuk ke dalam wilayah Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Baturaden juga dikenal sebagai tempat wisata yang memiliki pemandian air panas yang alami. Pada zaman dahulu kala, ada seorang pemuda yang bernama Suta. Pemuda yang berasal dari miskin itu sehari-hari bekerja di abdi dalam pendopo kadipaten. Hari itu Suta sedang membersihkan belakang rumah adipati. Tolong! Ada ular, tolong! Seketika Suta terkejut dan mencari asal muasal suara tersebut. Alangkah terkejutnya Suta, dia melihat putri adipati tengah dililit ular besar. Tanpa berpikir panjang, Suta menyambar seongkoh kayu dan memukuli kepala ular. Ular yang marah itu pun menyerang Suta, sedangkan Suta menghadapi ular itu dengan seongkoh kayu. Sepertinya ular itu akan memenangi perkelahian. Tubuh Suta sudah dililitnya. Si ular besar itu siap untuk memangsa Suta. Ular besar itu pun mati. Putriku, ada apa ribut-ribut di sini? Ayah, tadi ada ular besar. Putri Adipati menjelaskan kepada ayahnya kejadian yang baru saja dialaminya. Putri Adipati juga tidak lupa mengatakan kepada Adipati tentang keberanian Suta melawan ular besar itu. Selama ini kamu telah bekerja dengan baik dan jujur. Kamu juga sangat pemberani. Karena itulah, aku mengangkatmu sebagai pengawal putriku dan memberikan hadiah sekantung perhiasan ini kepadamu. Ampun Gusti Adipati. Terima kasih atas kemurahan Gusti Adipati. Tetapi pemberian ini terlalu banyak. Hamba sudah cukup mendapatkan gaji dengan bekerja selama ini. Adipati kagum dengan kesederhanaan Suta. Adipati memaksa Suta menerima hadiahnya. Dengan terpaksa, Suta menerima sekantong perhiasan tersebut. Sejak saat itu, Suta diangkat sebagai pengawal pribadi Putri Adipati. Setiap hari, Suta mengawal Putri Adipati ketika berpergian. Putri Adipati pun jatuh hati kepada Suta. Hingga suatu hari, Suta, ada keperluan apa sehingga kamu menghadap? Ampun Gusti Adipati. Mohon maafkan hamba jika bersikap lancang. Kedatangan hamba menghadap adalah untuk melamar Tuan Putri Adipati. Apa? Dasar lancang! Derajatmu hanya seorang pesuruh, berani sekali melamar putriku. Pengawal, tangkap dan jebloskan manusia tidak tahu diri ini ke penjara bawah tanah. Ayah, ampuni Suta. Dia pemuda yang baik. Ingat, dia yang menyelamatkanku dari ular besar itu. Adipati yang sangat marah tidak mendengarkan putrinya. Suta pun dijebloskan di penjara bawah tanah. Penjara bawah tanah, tempat Suta ditahan, hanya diterangi sebuah obor kecil. Bagian lantainya digenangi air, sehingga setengah kaki Suta terendam. Kondisi penjara yang lembab tanpa sinar matahari membuat Suta jatuh sakit. Suta, bangun. Siapa kamu? Aku disuruh Tuan Putri. Pergilah sekarang sebelum ketahuan menjaga. Tuan Putri menunggumu di tempat kamu membunuh ular besar itu.
Suta segera menemui Putri Adipati di tempat ia dulu membunuh ular besar itu. Suta dan Putri Adipati segera lari dari lingkungan kadipaten dan menuju lereng Gunung Slamet. Suta dan Putri Adipati menikah serta tinggal di sebuah desa kecil di lereng Gunung Slamet sebelah selatan. Desa kecil itu sekarang disebut dengan Batu Raden. Batu Raden berasal dari gabungan kata batur yang artinya pembantu atau pesuruh, sedangkan Raden itu gelar kebangsawan dari masyarakat Jawa.